Bab 3, Bagian 2. Peran teman. Bagi perkembanganku, anak-anak terkasih, kehadiran teman sebaya, baik secara pribadi maupun kelompok, merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting. Setiap orang butuh teman karena mereka dapat ikut berperan dalam perkembangan diri. Melalui kehadiran teman, seseorang dapat belajar mengenal berbagai karakter dan kebiasaan orang lain, mengenal pentingnya kerjasama dan solidaritas kelompok, melatih diri, bersikap toleran, dan sebagainya. Di lain pihak, kehadiran teman kadang-kadang membawa dampak negatif. Dalam beberapa kasus perkelahian pelajar, misalnya, sesungguhnya remaja tahu bahwa berkelahi itu salah, tetapi atas nama solidaritas dengan teman, banyak di antara mereka akhirnya ikut-ikutan. Oleh karena itu, memilih teman sebaya secara tepat dan benar adalah suatu keharusan. Kitab suci sendiri lebih cenderung membicarakan persahabatan daripada sekedar pertemanan. Model persahabatan yang bagus bisa kita temukan pada cerita Daud dan Yonatan, sebagaimana dikisahkan dalam 1 Samuel bab 18, ayat 1, sampai bab 19, ayat ke-17. Keberhasilan Daud dalam berperang menyebabkan Raja Saul yang tak lain adalah ayahanda Yonatan merasa iri hati, tetapi ketika Raja Saul berniat membunuh Daud, Yonatan dengan berani menegur ayahnya sendiri demi keselamatan Daud sahabatnya. Dalam Perjanjian Baru, Yesus memberi contoh terkait model persahabatan sejati. Kepada murid-muridnya, Yesus menyebut mereka sahabat sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes. Bab 15, ayat 9-17. Bagi Yesus persahabatan sejati harus dilandasi oleh kasih Bapa sendiri. Kasih itulah yang mendorong dia untuk membangun persahabatan dengan para muridnya, dan yang mengagumkan ia tidak hanya mengasihi mereka, melainkan bersedia mengorbankan diri dengan wafat di kayu salib. Dengan menghayati pesan dari tokoh-tokoh dalam kitab suci, kalian dapat belajar menjadikan Yesus sebagai model dalam upaya membangun persahabatan sejati. Dengan demikian, kalian dapat melatih diri mewujudkan model persahabatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran ini, kalian akan dibantu memahami arti teman dan manfaatnya, perbedaan teman dan sahabat, serta menemukan sikap yang perlu dibangun dan sikap yang perlu dihindari dalam pertemanan atau persahabatan. Kalian dapat meneladani model persahabatan Daud dengan Yonatan, dan terutama sikap dan tindakan Yesus sendiri dalam membangun persahabatan. Semoga dengan demikian, kalian bisa mengembangkan relasi dengan teman-teman menjadi lebih baik lagi. Untuk dipahami pertama tanpa bantuan teman, kalian sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang positif agar relasi kalian dengan teman semakin baik, bahkan bisa menjadi sahabat. 2. Perbedaan teman dengan sahabat terletak pada kadar mengenal dan kadar hubungan itu sendiri. Dalam tingkat pertemanan, pengenalan kalian sangatlah terbatas. Misalnya, nama, asal sekolah. Tidak banyak waktu dihabiskan untuk berbicara satu sama lain. Tetapi dalam persahabatan, kadar pengenalan, relasi dan komunikasi jauh lebih dalam. Misalnya, kalian bisa mencurahkan isi hati tentang masalah-masalah pribadi yang dihadapi. Demikian juga kalian bisa mengetahui kesulitan yang dihadapi sahabat kalian, orang tuanya, ataupun harapan dan keinginannya. Sahabat adalah orang yang saling mengenal secara mendalam, setia, dan percaya. Sahabat tidak meninggalkan saat kita mengalami masalah, berani mengkritik atau menasihati kalau kita melakukan kesalahan, berani menawarkan solusi saat kita mengalami kebuntuan, tidak akan menjerumuskan kita pada tindakan yang salah, mau menerima kita apa adanya, berani mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi kebahagiaan temannya. Kehadirannya membuat kita merasa aman, dan sebagainya. 3. Kalian perlu mewaspadai dan menghindari sikap-sikap yang bisa menghancurkan persahabatan. Antara lain, egois, mencari keuntungan diri, munafik, atau sikap pura-pura, tidak jujur, dan tidak setia. Sebaliknya, sikap yang harus dipupuk adalah kasih, terbuka, jujur, rela berkorban tanpa pamrih, saling memahami, setia, dan tidak mencari keuntungan diri. 4. Persahabatan perlu disertai dengan sikap kritis, karena bisa saja
suatu saat sahabat kalian jatuh dalam pikiran dan sikap jahat, atau menawarkan nilai-nilai yang dapat menghancurkan kalian. Kasus perkelahian antar pelajar diawali dengan persahabatan yang akrab satu sama lain. Karena keakraban tersebut, ajakan teman untuk melakukan tindakan tidak terpuji pun akhirnya diikuti. 5. Persahabatan Yonatan dengan Daud dapat memberi teladan dalam hal kesetiaan, mempertahankan persahabatan. Yonatan yang mengagumi kehebatan, kerendahan hati dan kebenaran Daud, berusaha melindungi Daud dari niat jahat Raja Saul, ayahnya sendiri, yang ingin membunuhnya. Ia berani menegur ayahnya agar tidak melakukan niatnya. 6. Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan yang sangat luhur. Pertama, Yesus menyebut murid-muridnya sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikutinya ke sana kemari. Mereka sudah biasa bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus mengenal mereka secara mendalam. Kedua, tidak hanya menyebut mereka sahabat, tetapi Yesus benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di kayu salib. Itu semua dilakukan tanpa pamrih dan tidak berpura-pura. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ayat 13. Ketiga, kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabat-sahabatnya didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Ia merasa sangat dikasihi Allah. Ia merasa sangat dekat dengan Allah, bagaikan sahabat, sedemikian dekatnya, sehingga ia mampu memahami kehendak Allah. Apa yang dipikir Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Persahabatan dengan Allah yang ia rasakan. Ia balas dengan mengasihi murid-muridnya. Keempat, Yesus juga menghendaki agar para muridnya melakukan hal yang sama. Mereka sudah dikasihi Yesus, maka mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Ketujuh, dengan memperlakukan para muridnya sebagai sahabat, Yesus mendorong mereka menjadi orang-orang yang hebat, terlepas dari latar belakang mereka sebagai nelayan atau petani. Setelah Yesus terangkat ke surga, mereka berani tampil berkhotbah dan mewartakan Injil. Kedelapan dari uraian di atas menjadi jelas bahwa persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Demi kasih-Nya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan anaknya. Anak-anak, mari kita refleksikan pengalaman persahabatan kita. Heninglah sejenak. Dan dalam keheningan jawablah pertanyaan berikut. Apakah selama ini saya lebih banyak hadir menjadi teman atau sahabat? Apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas? Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi para murid-Nya, yang rela berkorban untuk sahabatku? Apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantu perkembangan diriku? Dan sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau yang jelek? Tuhan Yesus memberkati. Amin.